Berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih atas pimpinan-Mu sepanjang minggu yang lalu hingga kami tiba kembali pada hari Senin ini, di mana kami melalui pelajaran Wahyu 21 bumi baru yang akan dibawakan oleh Bapak Yobubuan. Biarlah kiranya apa yang kami dengar akan lebih menguatkan iman percaya kami. Biarlah menjadi berkat bagi yang mendengarkan dan menjadi berkat juga yang membawakannya untuk Bapak Yobubuan. Tuhan, kiranya Engkau juga pelihara sepanjang acara ini, khususnya dalam perangkat yang kami gunakan supaya lancar. Tuhan, pimpin juga saudara-saudara kami yang belum sempat masuk ikut di dalam Zoom ini. Biarlah Engkau mengingatkan dan membawa mereka supaya mereka juga mendapatkan berkat yang sama yang kami terima. Pimpin acara ini di awal hingga akhir. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Chandra. Saat ini mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Wahyu pasal 21 yang akan dibawakan oleh Bapak Yobubuan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Pendeta. Saudara sekalian, selamat malam. Saya ucapkan selamat pagi atau selamat sore di berbagai tempat di dunia ini. Terima kasih sudah hadir untuk belajar Wahyu 21. Ya, tidak terasa tinggal 1 minggu lagi kita selesaikan, tamatkan ini kitab Wahyu ya. Jadi pesan saya adalah sabar, bertahan sampai kesudahan ya. Bertahan satu pasal lagi maksud saya. Baik, saudara sekalian, kita akan belajar Wahyu 21, langit dan bumi yang baru. Ya, ini adalah pasal yang bagi saya pasal paling sulit ya. Sebab ini adalah pasal sepenuhnya kita bergantung kepada firman Tuhan ya. Karena tidak ada manusia yang pernah melihat tempat ini. Benar-benar pernah melihat tempat ini. Baik, saya sudah siapkan presentasi, saya akan share screen. Nah, nanti saudara siapkan pertanyaan, tanggapan untuk pelajaran hari ini. Baik, saya akan share screen. Saya harap segera akan muncul ya. Apakah sudah bisa tampil? Sudah. Ya. Oke, mari kita belajar saudara sekalian. Wahyu 21, saya beri judul adalah Bumi Baru. Ya, outline kerangka pelajaran kita adalah 1, janji bumi baru dalam Alkitab. Kedua, bagaimana keadaan bumi baru. Yang ketiga, apa itu Yerusalem baru, apa bedanya dengan bumi baru. Dan yang keempat, aplikasi dan penutup. Seperti biasa, kita harus belajar sesuatu untuk hidup kita sekarang ini. Baik, kita belajar Wahyu 21, bagian pertama yaitu janji tentang bumi baru. Kata bumi baru bukanlah hal yang tiba-tiba muncul di dalam Wahyu 21, tetapi itu adalah sebuah janji yang sudah tersebar di seluruh Alkitab. Dan kalau saudara lihat, awal dan Alkitab membicarakan bumi baru, hal yang sama. Mari kalau saudara buka di dalam Kejadian 1 dan pasal 1 dan pasal 2, saudara akan menemukan cerita apa? Taman Eden, manusia, pohon, dan kehidupan. Ada sungai juga, bukan? Kemudian kalau saudara baca Alkitab, 2 bagian yang terakhir, 2 pasal yang terakhir, saudara dapati bumi baru, Yerusalem baru, ada manusia, ada pohon kehidupan, ada sungai kehidupan. Jadi ini adalah sebuah simetri. Jadi kalau begitu kita lihat Tuhan di awal cerita tentang merencanakan sebuah Taman Eden, dan di akhir zaman dia akan menyediakan sebuah rumah yang baru. Kalau begitu, Taman Eden adalah cita-cita Tuhan buat manusia. Dan bumi baru telah dijanjikan ya, bumi baru di dalam Kejadian 2 ayat 8 disebut Eden ya. Mari kita baca
Kejadian 2:8, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden dan di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya ya. Di dalam kitab Yesaya 65 ayat 17, Tuhan berfirman lewat Nabi Yesaya, sebab sesungguhnya aku akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Jadi kata bumi baru bukanlah bahasa perjanjian baru saja, tetapi itu adalah sesuatu yang Tuhan sudah pernah sampaikan di dalam perjanjian lama juga. Oke. Kemudian Yesus di dalam mengajarkan doa Bapa kami, dia mengajarkan selalu kalau kamu berdoa sebut begini. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Apa katanya? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Jadi tujuan terakhir Tuhan adalah surga pindah ke bumi. Bumi ini adalah surga. Matius 5 ayat 5, Yesus juga berkata tentang bumi baru. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Jadi saudara sekalian, ini kabar baik buat kita yang belum punya tanah sekarang di dunia sekarang ini. Yesus berjanji bahwa kalau kamu masuk surga, kamu akan memiliki bumi. Kamu akan punya tanah. Ibrani 11 ayat 10 juga, ya, sebab Abraham menantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi di mana-mana seluruh Alkitab dijanjikan tentang bumi baru ini. Nah, sekarang kita masuk ke Wahyu 21, 22. Tuhan berjanji akan ada langit dan bumi baru. Jadi saudara sekalian, Wahyu 21 hanyalah pengulangan janji Tuhan yang pernah dia sampaikan sebelumnya. Mari kita belajar keadaan bumi baru seperti yang diajarkan dalam Wahyu 1 ya. Pertama, Wahyu 21 ayat 4 sebutkan bahwa di sana tidak ada duka cita dan kematian lagi. Mari kita baca. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama sudah berlalu. Saudara sekalian, bukankah ini kabar baik? Dunia ini kita punya banyak obat untuk penyakit. Kita banyak teknologi untuk mengatasi masalah. Tetapi kita tidak punya teknologi, kita tidak punya obat untuk mengatasi satu masalah ini, kematian. Jadi sedih sekali kita sebagai manusia di dunia ini. Apakah tinggi jabatan kita? Apakah kaya atau banyak uang kita? Apakah kita orang yang canggih dan berpengetahuan? Suatu hari semua tidak bisa menghindari kematian. Tetapi ya, ciri dari bumi baru, Tuhan katakan bahwa tidak akan ada duka lagi, tidak ada kematian. Amin ya. Yang kedua, di bumi baru dikatakan Wahyu 22 ayat 1 dan 2 akan ada hidup kekal ya. Pasal 22 saya ambil sebagian. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Kemudian di situ juga ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi hidup kita diperpanjang bahkan sampai hidup yang kekal. Tidak ada lagi kematian, hidup yang kekal. Dan yang ketiga, di dalam Wahyu 21 ayat 1 dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama, bumi yang pertama telah berlalu, dan sudah perhatikan yang saya garis bawahi, laut pun tidak ada lagi. Wah, lautan ya, ocean yang ngeri ya. Lautan yang berbahaya tidak ada lagi. Jadi kita dijanjikan akan ada alam yang aman. Gunung yang tidak terlalu membahayakan. Ya, semuanya kembali seperti zaman Taman Eden dulu. Ya, kita baca di Alkitab bagaimana Taman Eden tidak ada hujan lebat, hanya embun saja turun ke bumi. Jadi hujan lebat pun saya kira tidak akan ada kalau menurut ayat 1 ini ya.
Kemudian jalannya bagus, ya, tidak ada yang berlubang, ya. Wahyu 21 ayat 21 katakan, ya, setiap pintu gerbang terdiri satu mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Ya, saya tidak bisa membayangkan atau mendeskripsikan jalannya seperti bagaimana persisnya. Ya, tetapi kita mendapatkan jaminan bahwa jalannya mulus, jalannya bagus, dan indah sekali. Jadi inilah ciri atau keadaan ketiga dari bumi yang baru itu. Lalu bagaimana hidup kita di sana? Apakah kita hanya kerjanya nyanyi atau nganggur? Ya, dikatakan ada pekerjaan. Tuhan waktu menciptakan Adam, ya, di dalam Kejadian 2:15 dikasih pekerjaan. Apa pekerjaannya? Mengusahakan dan memelihara taman, ya, dan itu pekerjaan yang menyenangkan. Tidak berkeringat, tidak susah payah, hanya kerja menyenangkan. Kerjaannya menyenangkan. Wahyu 22 ayat 5 di akhir Alkitab menjanjikan begini, ya. Dan malam tidak ada lagi di sana, tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan akan menerangi mereka, dan inilah pekerjaan mereka. Mereka akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Dengan kata lain, raja, penguasa, pengurus. Ya, sama dengan di dalam Kejadian 2:15, bukan? Menjadi manajer, menjadi governor di dunia yang baru. Jadi kita diberi pekerjaan oleh Tuhan. Tetapi pekerjaan itu pasti menyenangkan. Sebab pekerjaan ini menjadi siksa, menjadi tidak menyenangkan karena dosa. Di dalam Yesaya 65, 17, kemudian 21, 22, dijanjikan begini, ya, di surga ini. Sesungguhnya aku akan menciptakan langit baru dan bumi yang baru, oke. Dan ayat 21, mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiami juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Dan mereka bikin sesuatu untuk dinikmati sendiri, bukan kerja hanya untuk orang lain. Dan dikatakan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Dengan perkataan lain, kerjaannya menyenangkan. Jadi saudara sekalian, surga menurut uraian ini adalah benar tempat yang real, benar-benar ada, dan di situ manusia bekerja juga, bikin sesuatu. Jadi kalau begitu surga, bumi baru, dan Taman Eden itu sama, itu hanya pengulangan dari sebuah rumah yang Tuhan pernah beri kepada nenek moyang kita, tetapi hilang karena dosa. Jadi surga adalah ada pekerjaan yang menyenangkan. Ciri yang kelima, ya, saya pinjam dari luar Wahyu. Ya, di dalam 1 Korintus 13 ayat 12, Paulus mengatakan bahwa sekarang kita melihat dalam cermin gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan lihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi kabar baik adalah bahwa nanti walaupun rupa kita dibuat menjadi kekal, tetapi wajah kita dibikin lebih bagus, tetapi kita akan saling kenal. Kita mengenali ciri-ciri teman kita. Ya, walaupun agak pangling mungkin, tetapi kita akan saling kenal. Ini uraian dari Alkitab. Kemudian yang keenam, di bumi baru akan ada perbaktian setiap hari Sabat. Jadi Sabat tidak pernah dihapus di dunia ini, juga akan diulangi di dunia baru. Yesaya 66 ayat 22-23 bilang begini, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang kujadikan tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Perhatikan ini. Bulan berganti bulan,
dan Sabat berganti Sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Jelas sekali bukan? Sabat berganti Sabat. Jadi saudara sekalian, janganlah kita salah paham bahwa hari Sabat sudah dihapuskan. Justru hari Sabat itu menjadi sebuah batu ujian di akhir zaman. Seperti yang kita pelajari di Wahyu 13, bukan? Baik, inilah ciri ke-6 suasana di bumi baru. Kemudian yang ketujuh, saudara sekalian, kita akan makin mengenal Yesus dan kasih-Nya. Akan mengenal mengapa Dia harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Pelajaran ini akan kita pelajari sebagai pelajaran yang kekal. Ya. Dalam Wahyu 22 ayat 4 dikatakan mereka akan melihat wajahnya, mereka akan terus bertemu Yesus. Dan nama Yesus tertulis di dahi mereka. Artinya mereka mencintai Yesus, tabiat Yesus ada dalam hati mereka. Jadi kita akan belajar terus di dalam bumi yang baru. Jadi sebagai rangkuman apa yang kita pelajari tentang suasana bumi baru, tidak ada duka cita atau kematian, tidak ada hidup yang kekal, tidak ada laut atau alam yang berbahaya, ada pekerjaan yang menyenangkan, kita akan saling mengenal, berbakti setiap Sabat, dan belajar dan makin mengenal Yesus Kristus dan kasih-Nya. Saudara sekalian, inilah yang Alkitab beritahu kepada kita. Dan apa yang saya terangkan ini, kita nggak pernah dapat buktinya. Itu sebabnya Paulus meminta kita untuk percaya saja dengan iman. 1 Korintus 2 ayat 9, Paulus tulis begini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara sekalian, semua yang kita pelajari ini adalah semua di depan. Dan tidak ada mata yang bisa melihat ini, dan tidak ada logika yang bisa mengerti ini, tidak ada pelukis yang bisa menggambarkan ini dengan tepat. Itu sebabnya mari kita gunakan iman. Baik, itu bagian yang kedua. Sekarang kita mau belajar apa itu Yerusalem baru. Sebab di dalam Wahyu 21 ada kata Yerusalem baru, bukan? Mari kita baca Wahyu 21 ayat 1 dan 2 dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, laut pun tidak ada lagi. Perhatikan ini, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhiasan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi dikatakan bahwa akan datang kota yang kudus, disebut Yerusalem, turun dari mana? Sorga. Dalam bahasa asli dikatakan turun dari langit. Nah, kalau kitab Matius 24, Yesus berkata bahwa seperti kilat memancar dari timur ke barat. Yesus berarti akan datang dari timur. Beberapa ahli, ya, terutama menggunakan teleskop Hubble, mereka melihat bahwa di sebelah timur ada sebuah nebula atau lubang, ya, terowongan dibentuk dari bintang. Dan nebula itu disebut nebula Orion karena letaknya di timur, ya, Orion. Dan para ahli percaya bahwa di balik Orion ini ada kehidupan. Di balik Orion ini pasti ada banyak misteri. Nah, saudara sekalian, para ahli mengatakan ini adalah misteri. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa dari sebelah timur ini akan turun sebuah kota yang disebut Yerusalem baru. Jadi kalau begitu, Yerusalem baru adalah sebuah kota yang asalnya ada di surga, diturunkan ke bumi yang baru, ya. Jadi kita lihat di dalam 22 ayat Wahyu 22 ayat 3, ya, Alkitab mengatakan bahwa lihatlah kemah Allah turun dari langit. Kemudian 22 ayat 9 katakan
Oh, dan dia turun bagaikan pengantin, dan memang Yerusalem itu disebut pengantin perempuan. Kita sudah belajar bahwa pengantin perempuan artinya gereja atau umat Allah. Jadi kalau begitu, Yerusalem ini melambangkan apa? Melambangkan dua hal. Satu, melambangkan kemuliaan Allah dari surga turun ke bumi. Yang kedua, kota Yerusalem ini adalah sebuah gambaran, ilustrasi tentang umat Allah yang diselamatkan turun ke bumi. Turunnya bersama-sama dengan Allah. Dan peristiwa ini disebut Yerusalem baru. Ya. Gambaran kemuliaan Allah di Alkitab dikatakan bagaimana ya? Di dalam Wahyu 21 ayat 11 dikatakan, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang indah. Ayat 23 katakan, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu ia adalah lampunya. Jadi kalau begitu, yang dimaksud dengan Yerusalem baru adalah sebuah gambaran Allah yang mulia turun ke atas bumi. Kemudian gambaran yang kedua adalah umat yang selamat ya. Di dalam Wahyu 21 penuh dengan gambaran tentang kota ini ya. Di dalam Wahyu 21 ayat 2 dikatakan, Yerusalem baru turun dari sorga berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi jelas sekali Yerusalem adalah gambaran gereja. Dan Yerusalem baru ini, kota ini, bentuk kotanya, temboknya, pintunya, fondasinya juga diterangkan. Ya. Kalau saudara lihat ini, temboknya ada tertulis 12 nama rasul anak domba. 12 rasul. Ayat 20, pasal 21 dikatakan pintu gerbang itu ada 12. Di atasnya ditulis apa? 12 suku Israel. Wahyu 21 ayat 18 dan 19 katakan tembok itu terbuat dari permata, permata yaspis, dari emas tulen, kaca murni, kemudian dasar dari tembok dihiasi dengan permata dan seterusnya. Jadi kita diberitahu tentang struktur bahan bangunan yang dipakai di sini. Apa maksudnya? Nah, saudara sekalian, pintu gerbang katanya 12 suku Israel. Kita tahu Israel adalah umat pilihan Tuhan. Dan mereka adalah orang yang Tuhan panggil untuk diselamatkan. Untuk keluar dari kegelapan dunia, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau begitu, pintu gerbang 12 nama Israel, artinya yang selamat adalah orang-orang dari perjanjian lama. Mereka adalah umat Allah di masa perjanjian lama. Kemudian fondasinya ada 12 adalah nama 12 rasul. Kita tahu bahwa 12 rasul adalah guru Injil untuk orang Kristen ke seluruh dunia. Kalau begitu, kita juga dapat gambaran bahwa yang selamat ini berarti juga umat Allah dari zaman kekristenan, ya, perjanjian baru. Bagaimana dengan batu mulia? Ya, itu adalah kehidupan tabiat. Mari saya terangkan. Di dalam Wahyu 21 ayat 19 dan 20, kalau saudara membaca dengan teliti dan mencatatnya, saudara akan dapatkan 12 batu ini ya. Batu yaspis, batu nilam, batu mira, dan seterusnya yang saya sendiri tidak pernah melihat seperti apa bentuk itu. Tetapi kita tahu bahwa ke-12 macam batu ini adalah 12 batu indah yang Tuhan suruh tempel di sebuah plat dan digantung di dada imam besar. Imam besar melambangkan Yesus, 12 batu melambangkan 12 suku Israel yang tabiatnya Tuhan harap berubah dan menjadi disimpan di dada, artinya menjadi kesayangan dari Yesus Kristus. Kalau begitu, batu-batu yang indah ini melambangkan
tabiat-tabiat dari umat Tuhan. Yang tadinya tabiat kita buruk, hidup dalam dosa, berbalik percaya kepada Yesus Kristus, tabiat kita diubahkan. Jadi batu mulia artinya keindahan tabiat orang-orang yang diselamatkan. Dan memang simbol penafsiran ini juga kita tahu dikuatkan oleh Rasul Paulus. 1 Korintus 3 ayat 10 dan 12-13, Paulus bilang begini, saya ini tukang bangunan, saya meletakkan dasar. Nah, tapi kalian, orang lain, harus membangun di atasnya. Jadi saudara sekalian, dengan perkataan lain, Paulus bilang begini, saya ini penginjil, mengajarkan Alkitab, mengajarkan Yesus Kristus. Setelah itu apa? Kamu harus membangun di atasnya. Jadi kalau begitu, seorang menjadi Kristen, pekerjaannya tidak berhenti. Dia harus membangun tabiatnya dari hari ke hari. Seperti orang bikin rumah, tiap hari rumahnya dipercantik. Ya, Paulus katakan lebih lanjut, entah orang itu membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Jadi saudara sekalian, lupanya orang Kristen macam-macam menurut Paulus ya. Ada yang setelah mengenal Yesus Kristus, dia terus membentuk tabiatnya, menghiasinya dengan emas, perak, permata. Tetapi ada orang yang ya santai jadi orang Kristen, tidak ada pergumulan melawan dosa. Mereka membangun rumahnya dari kayu, rumput, jerami. Dan waktu Tuhan datang akan ketahuan apakah bahannya dari rumput, jerami, kayu, atau dari permata dan batu berharga. Jadi saudara sekalian, bahan bangunan batu-batuan yang indah di dalam Wahyu 21 menggambarkan orang yang diselamatkan adalah orang yang tabiatnya berubah. Kemudian di dalam Efesus 5, 25-27, Paulus kasus tentang suami istri, dan dia mengatakan begini, suami itu harus seperti Yesus Kristus berusaha menyerahkan nyawanya, melindungi istrinya, karena Yesus itu berusaha menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau serupa itu. Jadi sempurna, jangan bercacat celah. Jadi saudara sekalian, sekarang kita bisa mengerti kenapa di dalam Yerusalem baru digambarkan, batu fondasinya pakai batu-batu yang bagus, pintu gerbangnya juga, itu artinya umat yang mau diselamatkan Tuhan adalah orang yang memang di dunia ini sudah berusaha membangun tabiat yang baru. Bagaimana dengan ukuran kota? Ya, banyak orang bingung ini. Yerusalem disebutkan kotanya bentuknya apa? Bentuk kota itu 4 persegi panjang dengan sama lebar, panjang lebar tinggi sama. Kemudian disebutkan ukurannya 12.000 stadia. Lalu disebutkan juga bahwa ini adalah ukuran manusia yang juga adalah ukuran malaikat. Apa artinya, saudara sekalian? Ya, ini kota, saya yakin bukanlah bentuknya kayak bujur sangkar begini ya, atau bentuknya kubus. Tetapi saya yakin ayat ini ingin memberikan bahwa ukurannya besar ya. Dan apa artinya kalau tempat ini besar? Artinya surga, bumi baru bisa memuat banyak sekali manusia. Ya, masih banyak tempat dalam kerajaan surga. Itu sebabnya Yesus tunggu untuk supaya kita percaya sama Dia. Yohanes 14 ayat 2 kan Yesus berjanji, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Banyak, saudara sekalian. Ya, di dalam perumpamaan perjamuan kawin, Yesus memberikan ilustrasi bahwa waktu perjamuan kawin itu undangannya belum penuh. Yesus, tuan rumah bilang, undang orang-orang supaya masuk sampai pestaku penuh. Jadi saudara sekalian, kenapa Yesus belum datang juga?
Masih ada tempat kosong yang Yesus mau tawarkan kepada kita semua. Jadi ukuran kota menyatakan daya tampungnya besar. Baik, jadi kita simpulkan begini, semua yang diselamatkan itu digambarkan karakternya indah sekali ya. Mereka membangun karakter di atas teladan Yesus dan mendasarkan hidupnya dengan prinsip ajaran para nabi Perjanjian Lama dan rasul-rasul dalam Perjanjian Baru. Dengan kata lain, semua orang yang diselamatkan adalah orang yang beriman kepada Alkitab. Baik, saudara sekalian, rangkuman. Apa itu kota Yerusalem baru? Itu adalah pusat pemerintahan bumi baru, dan itu adalah gambaran, ilustrasi, tempat persatuan harmonis antara Allah Juru Selamat kita dan manusia yang ditebusnya. Jadi ini seperti acara perkawinan ya. Dan di sana Allah dan manusia akan bersatu, komunikasi langsung, nggak usah pakai WA, nggak usah pakai doa, nggak usah pakai perantara ya. Sebab ayat ini katakan, sebab Tuhan Allah adalah bait sucinya. Jadi tidak ada lagi bait suci, tidak perlu ada upacara lagi ya. Baik saudara sekalian, inilah suasana di sana, dan di Yerusalem baru itu kata Immanuel benar-benar sempurna, yaitu mereka akan menjadi umatnya dan dia akan menjadi Allah mereka. Jadi inilah arti Yerusalem baru. Nah, saudara sekalian, sekarang pelajaran kita sudah selesai, kita akan ambil aplikasi. Aplikasinya apa saudara sekalian? Makan buah kehidupan mulai sekarang. Di dalam Wahyu 22 ayat 1 dan 2 kita diberitahu bahwa di dunia baru, di bumi baru akan ada sungai air kehidupan dan ada pohon kehidupan. Kita makan, umur kita diperpanjang. Kita makan, hidup kita jadi kekal. Itu nanti di bumi yang baru. Tetapi saudara sekalian, kabar baik. Kalau saudara mau pergi ke bumi baru, saudara haruslah memakan buah kehidupan di bumi ini sekarang. Di mana kita bisa makan buah kehidupan di bumi ini? Jawabannya adalah di dalam Alkitab. Ya. Mari kita perhatikan kata-kata Yesus. Matius 4 ayat 4. Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus mengatakan manusia bisa hidup, perlu roti, tetapi perlu juga firman. Memang manusia ini kan kita tahu dibikin dari tanah dan nafas Allah. Dibikin dari materi dan zat kehidupan dari Allah. Jadi manusia adalah makhluk jasmani dan makhluk rohani. Jadi kalau kita mau hidup bahagia sekarang, kita harus makan dua hal ini. Kenapa banyak orang yang punya uang tidak bahagia? Sebab mereka hanya mementingkan roti, tetapi lupa bahwa jiwa mereka perlu firman. Yohanes 12 ayat 50 Yesus berkata bahwa perintahnya adalah hidup yang kekal. Jadi 10 hukum Allah, kalau saudara turuti dengan penuh cinta, itu juga adalah buah kehidupan. Kemudian Yesus juga mengajarkan dalam Yohanes 6, 33 dan 35 bahwa aku adalah roti hidup yang turun dari langit. Kata Yesus, akulah roti hidup. Barang siapa datang padaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Roti melambangkan Yesus. Dan roti juga melambangkan Alkitab. Kalau begitu apa artinya? Makan roti Yesus, makan roti, artinya belajar Alkitab. Nah, saudara sekalian, belajar Alkitab penting sekali. Harus kita lakukan sebelum kita masuk bumi baru. Kenapa? Karena itu adalah cicipan awal buah kehidupan. Bagaimana kalau kita tidak
rajin belajar Alkitab. Saya tahu banyak orang Kristen rajin baca renungan pagi, mungkin rajin berdoa, pergi ke gereja, tetapi jarang membuka kitab suci sendiri, jarang menyelidiki Alkitab sendiri. Dan kebiasaan ini adalah berbahaya. Mari saya berikan amaran ini, kutip dari ilustrasi Yesus ya. Dalam Matius 12 ayat 43 dan 45, Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang pentingnya kita isi hati kita dengan firman Tuhan. Dia kasih ilustrasi demikian. Apabila roh jahat keluar dari manusia, dia akan pergi mengembara ke tempat yang lain. Oke. Lalu setelah dia keliling-keliling tidak dapat tempat, dia bilang, saya coba balik ke rumah yang dulu saya pernah tinggalkan. Pergilah ia, dapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Rumah kosong, tidak belajar Alkitab, tidak diisi dengan firman Tuhan. Apa yang terjadi kata Yesus berikutnya? Lalu ia keluar, setan itu keluar dan mengajak 7 roh yang lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Dan Yesus mengucapkan perumpamaan ini, peringatkan ini, bukan kepada orang ateis, dia beritahukan kepada orang yang beragama. Jadi kalau orang beragama, pikirannya tidak diisi dengan firman Tuhan, itu rumah kosong. Dan setan akan masuk lagi bercokol di sana. Bahkan setannya lebih banyak. Itu sebabnya saudara sekalian, agama tanpa Kristus, agama tanpa Alkitab, lebih berbahaya dari orang ateis. Sebab ini bisa menjadi alat kejahatan. Kita bisa digunakan menjadi alat setan di dalam gereja. Jadi saudara sekalian, sebelum kita masuk ke bumi baru, ajakan saya adalah mari belajar Alkitab lebih rajin. Baik saudara, sekarang sebagai penutup ya pelajaran kita selesai, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi seperti biasa supaya kita ingat ya tentang bumi baru ini. Saudara kalau mempelajari sejarah, saudara akan tahu ada seorang Itali bernama Marco Polo. Dia mengunjungi Cina lewat jalan darat dan lintasannya dikenal dengan namanya Jalan Sutra, bukan? Dia mengunjungi Cina antara 1271 sampai 1295, sekitar 24 tahun dia berada di perjalanan dan berkeliling negeri Cina. Dan dia mendapati sesuatu yang menakjubkan ya untuk ukuran pada abad 13 itu bagi orang Itali. Dia melihat bahwa Cina begitu maju ya. Istananya bagus sekali. Ilmu arsitekturnya tinggi, ilmu konstruksinya tinggi, teknologi perangnya juga tinggi. Sebab orang Cina sudah bisa bikin mesiu, sudah bikin mercon, mereka punya alat tembak, mereka punya kapal laut yang bagus-bagus, bisa berlayar sampai ke Eropa. Ini membuat Marco Polo tercengang. Waktu dia mampir ke istana raja, dia melihat sistem pemerintahan yang begitu bagus, baju-baju kaisar, dayang-dayangnya semuanya dibikin dari sutra yang kualitas tinggi yang tidak pernah dia punya atau lihat di Italia. Dan dia pulang menceritakan ini kepada orang-orang Italia. Tetapi saudara tahu, orang Italia pada zaman itu karena belum ada internet ya, mereka nggak percaya sama Marco Polo. Mereka bilang, Marco Polo, kamu ini sudah gila. Apa yang kamu ceritakan itu tidak masuk akal. Dan Marco Polo meninggal 1324. Di dalam kisah hidupnya dicatat demikian. Sebelum dia wafat, orang-orang meminta dia untuk bertobat
dan menarik semua ceritanya tentang Cina. Tetapi inilah yang diukir dalam buku sejarah, ya, dikatakan oleh Marco Polo. Saya belum menceritakan kepada kalian separuh dari yang saya lihat. Sebab kalau saya cerita semua, kamu tidak akan percaya. Jadi saudara sekalian, apa yang saya sampaikan hari ini sama seperti kata-kata Marco Polo. Bumi baru belum separohnya saya ceritakan. Belum separohnya Yohanes penulis Wahyu ini beritahu kepada kita. Saudara sekalian, baru sedikit yang diberitahu kepada kita. Tetapi Alkitab mengajak kita untuk percayalah, percayalah. Tempat itu ada dan tempat itu indah. Saya mengakhiri dengan ayat ini, Ibrani 10 ayat 35, saudara boleh ingat ini baik-baik ayat itu ya. Paulus takut orang-orang Kristen meninggalkan imannya. Dia katakan demikian. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena upah besar yang menantinya. Saudara sekalian, hari ini, malam ini saudara datang untuk belajar Alkitab. Apakah ini perkara kecil? Bukan. Kata Paulus, ini adalah perkara besar. Sebab apa yang kita pelajari ini besar upahnya jikalau saudara percaya dan mempraktekannya. Saudara sekalian, pelajaran kita tentang bumi baru sudah selesai. Puji Tuhan, ada tempat yang indah seperti itu. Mari kita berencana, bercita-cita dalam hati, saya rindu ke sana. Mari sebelum kita belajar dan tanya jawab, kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk janji yang begitu indah. Tidak layak kami manusia hina memperolehnya. Namun karena Allah dalam kasih-Nya yang tak terhingga, mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, menyediakan tempat bagi kami yang begitu indah. Bapa dalam surga, tempat ini biarlah kami boleh terima dalam iman. Biarlah kami dikerindu untuk selalu merindukannya. Dan mulai dari sekarang kami juga sebelum mencapai tempat itu, rindu mencari firman Tuhan setiap hari. Diberkati semua pendengar yang rajin dari minggu ke minggu untuk mengikuti Bible Study. Kiranya Tuhan dari surga mencatat segala kerajinan yang baik ini. Tolong kami dalam tanya jawab, supaya kami boleh mengerti lebih baik, lebih dalam dengan bantuan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami mintakan semua ini. Amin. 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 Thank you, saudara sekalian. Pak Buguan mau tanya. Halo, Pak Karjono. Ya, selamat malam. Selamat malam. Sorry, Ya, nanya silakan. duluan aja. Boleh. Ini tadi disampaikan ya, saya ada keraguan-raguan dalam mungkin yang saya pikirkan. Ada bumi baru, ada kota Yerusalem baru. Apakah di kota Yerusalem baru itu di dalam bumi baru, atau memang surga itu kota Yerusalem baru? Ini yang saya kurang mengerti. Itu aja, makasih. Oke, makasih. Ya, jadi kita perlu jelas Alkitab menggunakan kata surga, bumi baru, Yerusalem baru. Bedanya di mana ya? Kita coba ilah ya, supaya kalau kita sebut sebuah istilah, kita mengerti dengan tepatnya. Surga atau heaven atau langit atau tien dalam bahasa Mandarin, itu artinya di atas. Tempat di mana Allah bertakhta. Nah, apa yang dimaksud bumi baru? Bumi baru adalah bumi ini diperbaharui, yaitu Taman Eden baru lah, kira-kira begitu. Nah, Yerusalem baru adalah surga, tempat Allah bertakhta, diturunkan ke bumi baru. Jadi kita bisa kira-kira gambarkan begini, bumi baru itu pusatnya, ibu kotanya adalah Yerusalem baru. Kira-kira begitulah Pak Karjono. Oh iya, boleh. Berarti kalau kita berada di luar kota Yerusalem juga masuk di surga juga ya? Masuk. Ya, dan ini kita nggak sebut surga, tapi bumi baru. Nggak apa-apa lah, saya masuk di situ juga.
Iya. Tujuan umat Tuhan adalah bumi baru ya, bukan ya surga turun ke bumi jadi bumi baru ya. Itu sebabnya Yesus bilang, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, bumi ini akan dijadikan surga. Ya, Bagus. bumi barunya Thank jangan you. sekarang lah Pak Buguan, nanti aja bumi barunya. Iya. Kalau sekarang ada di bumi baru. Bumi baru Parahyangan. Iya, Bumi ini baru. kalau orang Bandung ya yang di luar Bandung harap maklum, bumi baru di Bandung adalah tempat rumah Semayang. duka. Oke. Makasih. Makasih Pak Kajono. Ada pertanyaan Pak Buguan. Oh, halo Pak Binadi, silakan. Dalam Wahyu 21 ayat 8, di situ didaftarkan orang-orang yang tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Saya bacakan ayatnya, Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang yang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itulah kematian yang kedua. Kenapa di situ didaftarkan yang paling pertama adalah orang penakut? Mungkin ada alasan tertentu sehingga daftar ini dimulai dengan orang penakut. Mohon dijelaskan Pak Buguan. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang kritis, bagus. Ya, karena berhubung waktu, tidak saya memasukkan syarat orang yang masuk dan yang tidak masuk ya. Dan yang tidak masuk ini, kalau saudara pelajari, menarik, diucapkan 3 kali. Di dalam Wahyu 21 ayat 8, Wahyu 21 ayat 27, dan 22 ayat 15. Kalau saya memperhatikan, kalau di Alkitab diulang-ulang berarti penting ya. Jadi perhatikan. Nah, daftar yang paling panjang ada di ayat 8 yang tadi Saudara Binadi tanyakan ya. Dan daftar yang pertama apa katanya? Orang-orang penakut. Apa maksudnya? Nah, orang-orang penakut. Ini siapa ini? Maksudnya apakah yang takut? Takut artinya bukan pemberani ya. Nah, kita perlu tahu bahwa Wahyu menggunakan bahasa Alkitab ya. Jadi kalau ada bagian dari Wahyu yang kita tidak mengerti, kita coba cari di Alkitab. Misalnya kata anjing-anjing tidak akan masuk. Misalnya itu terdapat di dalam Wahyu 22 ayat 15 ya. Tetapi anjing-anjing tukang sihir tidak masuk. Tukang sihir kita mengerti, orang yang mempraktikkan spiritisme. Bagaimana dengan anjing-anjing? Kita lihat tulisan Paulus. Ya, dan untuk ini karena tidak ditanyakan saya hanya singgung sepintas ya. Paulus mengatakan bahwa anjing-anjing itu adalah pekerja-pekerja palsu, penginjil palsu. Oh, mungkin saudara bingung, kok ada penginjil yang palsu? Ya ada, ya kata Alkitab, kata Paulus ya, ada penginjil palsu. Baik, sekarang yang ditanyakan saudara Binadi ini penting, dikatakan orang-orang penakut. Nah, saya coba refer ke tulisan Rasul Yohanes, 1 Yohanes 4 ayat 18, mungkin kita juga boleh catat ya di rumah, ini ayat penting. Boleh Pak Binadi baca? 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Baik, ayat ini menurut saya penting sekali sebab mendefinisikan apa itu agama yang benar. Banyak orang kan beragama karena takut, ya, takut dihukum, takut neraka, takut dikutuk, takut nggak dapat berkat, takut. Dan kalau motifnya takut, kata Yohanes, nggak ada kasih. Jadi kita menurut Tuhan karena terpaksa. Nah, di gereja banyak nggak orang yang tidak mengasihi Allah tapi rajin ke gereja? Ya, kita bisa mengerti ada ya, karena Yesus berkata, hai ular bulu,
Yohanes Pembaptis berkhotbah kepada orang-orang gereja, dia bilang, "Hai kamu ular beludak." Jadi banyak orang yang hatinya belum bertobat, tapi rajin ke gereja. Nah, orang yang beragama karena takut, karena kebiasaan, karena pengaruh orang lain, bukan karena kesadaran, bukan karena cinta, itu disebut motifnya takut. Dan saya mulai dapat makna dari ayat 8 ini dikatakan, tetapi orang penakut tidak akan masuk surga. Yang dimaksud bukan penakut, kalau orang Sunda bilang kecingan ya, bukan itu yang nggak boleh masuk surga, tetapi orang yang tidak mengasihi Allah. Itu yang saya bisa jawab Pak Binadi. Ada tanggapan atau komentar dari Pak Binadi? Saya beralih ke topik yang lain, Pak Bugon, mengenai 12 pintu gerbang itu dalam kerajaan surga. Dalam pengertian yang saya ketahui bahwa ketika umat Tuhan memasuki kerajaan surga, mereka itu hanya melalui salah satu pintu gerbang dari 12 pintu gerbang yang ada gitu. Dan dari 12 pintu gerbang itu dituliskan nama dari suku-suku Israel atau tadinya anak-anak dari Yakub. Kemudian saya pernah membaca bahwa sifat manusia itu kalau secara psikologi dunia hanya 4 ya, sanguin, kolerik, melankolik, sama flematik. Tetapi dari buku yang saya baca itu atau saya dengar dari mana gitu, bahwa sebenarnya sifat manusia itu bukannya 4 melainkan 12. Karena tadi kan 12 pintu gerbang itu di mana manusia yang selamat itu akan masuk hanya dari salah satu dari 12 gerbang itu. Mungkin Pak Bugun punya penjelasannya mengenai ini. Pintu gerbang ini yang melambangkan pribadi atau karakter pertobatan dari yang berdosa menuju yang kudus. Terima kasih. Pertanyaan yang menarik. Terima kasih Pak Binadi. Baik, 12 pintu gerbang ini apakah masuk dari salah satu? Saya tidak pernah membaca, tapi saya berusaha untuk berdasarkan firman Tuhan ya. Sebab memang pendapat boleh banyak, tetapi kebenaran firman Tuhan hanya satu ya. Dan dikatakan ini Yerusalem itu turun dari surga bersama dengan Allah, bersama dengan umat tebusan. Jadi sebenarnya umat tebusan udah ada di dalamnya. Jadi nggak jalan masuk satu-satu. Ya, kita ingat minggu lalu kita sudah belajar kerajaan 1000 tahun. Yesus datang, orang percaya dijemput. Bawa masuk surga, mereka berkerajaan 1000 tahun di sana. Lalu setelah 1000 tahun, ini kerajaan turun. Ya, dan digambarkan cara turunnya itu, oh saya lihat Yerusalem baru, ya, bagaikan pengantin. Dan memang sudah isinya ada itu, yaitu umat Tuhan disebut pengantin. Jadi nggak jalan masuk satu-satu. Itu kesan yang kita dapat dari Alkitab. Ya. Nah, saya percaya bahwa pintu gerbang ini punya makna, tetapi maknanya memang tidak diterangkan secara eksplisit sama kita, sebab kelihatannya ini tidak perlu kita ketahui ya. Kita ingat bahwa Ulangan 29 ayat 29 Musa menulis bahwa apa yang tersembunyi bagi Allah itu jangan manusia. Apa yang bagaimana ayat itu katakan ya? Apa yang tersembunyi adalah bagi Allah. Apa yang dinyatakan adalah buat kita. Jadi tulisan nabi, tulisan para nabi ini diungkap supaya kita belajar. Tapi kalau yang nggak diungkap, ya jangan coba berspekulasi, nanti kita berbuat salah ya. Nah, jadi 12 gerbang ini itu melambangkan bahwa yang diselamatkan dari 12 suku Israel adalah melambangkan bahwa orang perjanjian lama ada yang diselamatkan. Dan 12 suku Israel juga melambangkan firman Tuhan pada masa yang lalu lewat Israel. Ya.
Mereka orang yang percaya kepada perjanjian lama juga bisa diselamatkan. Jadi itulah yang saya bisa simpulkan dari Alkitab. Jadi saya belum tahu soal 12 tabiat itu. Thank you. Ya. Ya, terus terang ini adalah bagian yang tersulit untuk kita mengerti. Thank you, Pak Saudara Winadi. Apakah ada komentar? Oh, Bu Elis. Ya, ya, malam Pak Buguan. Malam, Bu Elis. Ya, pertanyaan saya sebetulnya ada dua. Jadi kalau orang yang takut, saya sangat pemberani, tapi saya mau bilang terus terang, kalau karena akhir-akhir ini kalau saya dengar dari pelajaran-pelajaran dari yang lain, ya kan, ya saya sebut aja dari umpama Randy punya pelajaran dengan yang lain. Aduh, sangat-sangat menakutkan tentang kedatangan Tuhan, yaitu tentang Sunday Law, apa semuanya udah dengan ketakutan lah kasarnya. Apakah ketakutan itu berarti kita tidak kasih sama Allah? Oke, jawab dulu atau Ibu ada pertanyaan dua? Oh, yang kedua, bagaimana kita bisa tahu ya? Bagaimana kita bisa tahu, simple aja. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita punya tabiat sudah mulai dirubah? Kita bisa rasakan. Kalau saya, karena saya dulu luar biasa, jadi sekarang, oh iya, saya sudah tidak seperti dulu lagi, sudah tidak memarah lagi, sudah bisa mengampuni orang. Bahkan semua orang saya minta maaf. Sudah mulai dari sekarang sudah saya bereskan. Tetapi yang umpama Tuhan tahu bahwa kita nggak sanggup Sandelo, apakah itu berarti kita nggak kasih sama Tuhan? Katanya kalau kita nggak sanggup, Tuhan akan istirahatkan kita. Okay. Ya mungkin karena saya hidup sendiri sudah 40 tahun, jadi kalau dengar yang begitu juga saya jadinya bukan tambah beriman, jadi tambah stres saya. Baik. Bukan karena takut, bukan karena saya penakut. Tidak, saya tidak penakut. Iya. Baik, terima kasih Bu Elis. Bagus ini ditanyakan. Iya. Semua firman Tuhan yang menimbulkan ketakutan. Halo Bu Medi, selamat siang sore di sana. Selamat siang sore ya. Oke. Ya, Bu Elis, terima kasih pertanyaannya. Jadi firman Tuhan haruslah menimbulkan kasih, cinta kita kepada Tuhan. Kalau menimbulkan takut, motifnya salah ya. Tadi kita sudah belajar 1 Yohanes 4 ayat 18. Ya. Di mana ada ketakutan, di situ tidak ada kasih. Jadi kasih sama ketakutan tidak bisa tinggal bersama-sama. Ya. Jadi agama, orang yang beragama tapi motifnya karena takut, itu tidak masuk surga. Menurut Wahyu 21 ayat 8 ya. Oke. Itu jawaban pertama ya Bu ya. Jadi kalau kita mulai ketakutan ya. Dan memang kalau sudah tahu ketakutan itu memang motivator manusia untuk bergerak, tapi nggak tahan lama. Kalau takutnya hilang, biasanya orangnya terus nggak mau ke gereja lagi ya. Saya ingat peristiwa Twin Tower di New York ditabrak ya tahun 2001 bukan ya, 9/11. Diceritakan dalam koran-koran, dalam berita-berita. Besoknya setelah itu Twin Tower ditubruk, gereja penuh. Kumpulan doa penuh semua. Jadi motifnya takut ya. Memang setelah Twin Tower berlalu bertahun-tahun ya gereja kembali seperti biasa. Oke. Jadi takut adalah motivasi yang buruk. Yang Tuhan tidak suka ya. Dan memang Ulangan 6 Tuhan lewat Musa bilang begini. Kasihilah Tuhan Allahmu ya dengan segenap hatimu. Apa artinya? Jangan karena terpaksa ikut Tuhan itu ya. Kita harus mencintai 10 hukum, mencintai bukan karena takut ya. Baik, yang ke-1 itu, kedua, bagaimana saya tahu bahwa tabiatnya sudah diubah? Mari kita, mungkin saya bisa bagi ini 2 Korintus 12 ayat 10. Paulus bilang begini. Ya,
Karena aku senang dan rela dalam kelemahan, sebab jika aku lemah, aku kuat. Jadi salah satu ciri bahwa tabiat kita ubah adalah kita tidak percaya diri. Kita selalu merasa perlu pertolongan Tuhan. Kita selalu merasa lemah. Tolong bawain pen. Ya, itulah cirinya. Jadi Bu Elis, kita bisa tahu kalau setiap hari kita minta tolong sama Tuhan, ubah tabiat saya. Berarti tabiat kita sudah berubah. Ya, tapi kalau kita berdoanya, Tuhan tolong ubah tabiat dia, tabiat orang itu. Jadi yang kita harap berubah adalah orang lain. Kemungkinan kita belum berubah tabiat kita. Kita merasa kita baik. Begitu, Bu Elis. Terima kasih, Pak Tuhan. Ya. Amin. Thank you. Kita tunggu komentar dan pertanyaan lain. Halo. Bu Femi. Ya. Halo. Sorry, kita masuk terlambat karena jam kita di sini dimundurkan. Oh. Perganti jam, winter time. Oh, pantas. Ya, kita tunggu tadi. Tapi tetap kita ada pertanyaan. Baik. Kan di ayat yang ketiga, itu memang dibilang sesudah 1000 tahun baru Yerusalem baru turun. Sudah itu di sana ada buah-buah, ada daun-daun untuk kesehatan. Tapi kita kan sudah dijamin, sudah garanti yang kita dapat hidup yang kekal. Jadi bukan karena buah-buah itu kita jadi hidupnya, umurnya dipanjangkan di surga nanti. Atau dengan daun-daun itu kita bisa sembuh. Kan tidak ada penyakit lagi di sana. Oke. Pertanyaan bagus, Bu Femi. Baik, Bu Femi, terima kasih. Ya, kenapa kita perlu makan buah hidup yang kekal? Nah, kita perlu belajar dari Taman Eden dulu. Tuhan bikin supaya Adam itu kan dibikinnya dari apa? Debu tanah kan? Debu tanah, iya. Debu tanah itu benda mati ya, diberi nafas saja. Dikasih listrik sama Tuhan. Oke. Jadi dia manusia yang hidup. Nah, untuk mempertahankan Adam, Tuhan perlu menyalurkan energinya. Oh ya, perlu kita definisikan, tahu definisi ini ya. Di seluruh alam semesta, yang kekal hanyalah Allah. Hanya Allah. Allah lah sumber segala energi, sumber segala kekekalan. Dialah yang bisa menyalurkan energi ini kepada yang lain. Dia menyalurkan hidup kekal kepada malaikat, dan dia menyalurkan hidup yang kekal kepada Adam. Bagaimana caranya? Tuhan membuat di Taman Eden buah kehidupan. Ya, jadi setiap kali Adam yang dibikin dari tanah liat ini mau hidupnya diperpanjang, dia harus makan buah kehidupan. Dia harus makan setiap hari. Ya, untuk gampangnya kita kan setiap hari kita makan nasi ya kalau orang Indonesia ya. Kalau umur kita pengen panjang, ya makanlah setiap hari dengan teratur, bukan? Kalau kita berhenti makan, mati kita ya. Nah, nasi hanya memperpanjang umur kita paling ya beberapa hari, tetapi buah kehidupan itu akan memperpanjang umur kita lebih lama. Jadi buah kehidupan adalah energi dari Allah yang harus manusia makan terus-menerus. Nah, kenapa Tuhan mau manusia makan ini terus-menerus? Manusia kan perlu bergantung kepada Allah. Jadi, satu-satunya yang kekal hanya Allah, dan kekekalan ini disalurkan lewat buah kehidupan. Dan ini disediakan Tuhan di Taman Eden, Tuhan juga akan sediakan di dunia di bumi yang baru. Apa penjelasannya cukup simpel untuk dimengerti, Bu Femi? Dimengerti juga, cuman yang katanya kan kita garanti hidup kekal. Jadi maksud saya sebenarnya kita nggak perlu rutin
Rutin ya. Makan of rutin. Bagus. Saya punya ilustrasi nih Bu Femi. Saya beli mobil, saya dapat garansi servis gratis 5 tahun. Kalau mogok, dijemput. Tapi ada syaratnya. Ya, di surat garansinya bilang, kamu harus datang ke bengkel sesuai dengan jadwal. Sekarang saya mengerti. Oh, jadi pakai itu ya, jangka Pakai waktu. Pakai syarat. Ya, So, garansi bersyarat. garansi berjarak. Oke, thank you. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan menarik. Kita tunggu komentar dan pertanyaan saudara yang lain. Boleh Bang komentar? Halo, silakan Pak Harmono. Saya sangat tertarik dengan tadi pertanyaan Pak Gunadi dan beberapa dari Ibu siapa tadi yang merasa takut. Orang yang takut itu tidak masuk surga. Apakah ada hubungannya dengan orang yang tidak mau bersaksi? Mungkin begitu Pak Buguan. Karena begini, barang siapa orang yang tidak mau bersaksi tentang Tuhan Yesus, artinya dia penakut. Kalau dia udah tidak mau bersaksi, penakut dibunuh, takut dianiaya, kemudian takut dipenjara, artinya orang itu tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan. Kalau kita baca di dalam apa itu dikatakan Matius 10 ayat 32 atau dikatakan ini, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di surga. Jadi mungkin ayat ini merasa orang yang takut juga untuk bersaksi, Pak. Mungkin ada ke sana. Karena orang yang takut bersaksi banyak. Takut dianiaya, takut dikucilkan, sehingga dia kembali masuk kepada agama yang sebelumnya. Banyak itu terjadi. Artinya dia sudah menyangkal Yesus atau mengkhianati Yesus. Jadi mungkin untuk rasa takut tadi memang saya juga tertarik. Kenapa pertama kali orang yang takut ini tidak masuk surga? Rupanya kalau kita lihat di situ, mungkin orang yang tidak mau bersaksi, orang yang tidak mau mengakui Yesus di depan manusia, Allah sendiri atau Yesus sendiri tidak mengakui ya Bapa di surga. Itu mungkin Pak, menurut saya ya, benar atau tidak gitu. Ya, terima kasih. Ya benar. Jadi orang yang menyangkal iman itu adalah orang penakut. Ya, itu cocok juga dengan ayat ini. Orang penakut tidak bisa masuk surga karena dia sangkal iman. Kemudian tadi saya tambahkan adalah 1 Yohanes 4 ayat 18. Ya. Banyak orang beragama motifnya nggak enak sama orang lain. Motifnya ya takut kutukan Allah. Nah, itu semua agama yang tidak Tuhan sukai ya. Tuhan mau kita kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu ya. Dengan segenap jiwamu. Itu dia. Ya sama seperti kita menikah ya. Jangan menikah mengasihi cuman uang ya, cuman kasih uang tapi tidak perhatian. Itu tidak lengkap ya. Ya kita harus kasih istri kita bukan dengan uang, dengan waktu, dengan tenaga, itu yang istri kita suka bukan? Oke. Terima kasih tambahannya Pak Harmono. Ada lagi? Silakan. Halo Pak Daud. Ya, malam Pak Bukuan. Boleh tanya? Boleh. Silakan Pak. Pak Daud. Ya. Saya mau tanya soal Wahyu 7 ayat 17, Pak. Saya bacakan ya, Pak. Wahyu apa? Wahyu 7 ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan mengembala. Wahyu 7 ayat 14. Wahyu 7 ayat 17 itu. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke dalam mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Terus kalau kita bandingkan dengan Wahyu 21 ayat 4, Pak. Dikatakan,
dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Dan saya mau tanya tentang menghapus air mata ini, Pak. Jadi kejadian di Wahyu 7 dan Wahyu 21 kan waktunya berbeda kan, Pak ya? Apa kira-kira makna menghapus air mata di Wahyu 7 dan di Wahyu 21? Oh, oke. Ya, di Wahyu, kita perlu tahu bahwa Wahyu 7 itu bisa di kerajaan surga, bisa di bumi baru. Jadi itu tentang sesuatu periode setelah dunia kiamat ya. Nah, jadi itu bisa juga berlaku untuk bumi baru, bisa juga untuk surga. Bisa juga, itu maksudnya pas sesudah pas milenium mulai kan Pak ya? Iya, pas milenium mulai bisa. Ya. Terus maksudnya apa tuh Pak? Menghapus air mata gitu? Itu adalah sebuah ungkapan aja, ya, bukan Yesus pakai sapu tangan atau tisu ya. Itu literal language-nya adalah begitu. Tetapi makna menghapus air mata kita tahu ya, kalau kita lihat orang sedih, kita hapus air matanya. Jadi Yesus menghibur maksudnya. Yesus akan menghibur mereka dan menuntun mereka ke air kehidupan, memberi kekekalan kepada mereka. Ya. Nah, kalau saya ambil kesimpulan ini betul nggak kira-kira Pak Bukan, boleh nggak? Jadi kalau kita lihat, kalau kita di kerajaan surga kan kita akan jadi hakim kan Pak ya? Ya. Terus kalau seandainya kita lihat ada orang kekasih kita yang tidak masuk ke dalam kerajaan surga, kita bisa sedih kan Pak di surga Pak? Pada waktu itu kan? Jadi dihibur bisa, maksudnya ya? Enggak, maksudnya bisa masih ada air mata di surga untuk kita secara pribadi. Karena kita mengetahui bahwa orang yang kita kasih tidak ada di sini, gitu Pak. Oh. Terus nah pada waktu itu nanti di Wahyu 21 setelah milenium itu berakhir dan turun ke dunia baru, ke Yerusalem baru di situ akan dihapus air mata karena segala sesuatu akan diciptakan baru kan. Jadi segala sesuatu memori kita tentang yang lama itu akan dihapus sehingga kita ke sana lebih bahagia lah, karena tidak menyesali atau merasa bersalah karena orang yang kita kasih tidak ada di surga. Boleh seperti itu atau gimana, Pak? Karena Alkitab tidak katakan, saran saya sih sebaiknya kita nggak nafsir ke situ. Karena kita memasukkan unsur pendapat atau tafsir kita ke dalamnya. Alkitab nggak ceritakan itu, cuman kita dapat kesan di dalam Wahyu 19, waktu sebelum Yesus datang ke dunia, di surga kan ada ucapan katanya, balaskanlah ya semua kejahatan mereka. Dan di surga ada ucapan ini, Allah itu hakim yang adil. Oh ya, Wahyu 19 ayat 2. Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Jadi mungkin tidak akan ada lagi duka cita seperti yang kita biasa alami di bumi ini, tetapi yang adalah rasa keadilan. Jadi kita terima keputusan Allah. Kita nggak sedih, ya dugaan ya dari ayat Wahyu 19 ayat 2. Iya. Jadi itu yang saya bisa ya tanggapi. Ya, karena kita sudah lihat bukti sehingga kita merasa ya itu keadilan yang diberikan. Kalau kita rasa adil, ya kita dapat penggantian, katakanlah kita dapat ganti rugi yang cocok, orang dihukum sesuai dengan memang situasi yang sebenarnya, kita terima. Ya, dengan rela, dan kita mengatakan bahwa Allah itu memang adil, semua pengagungannya adil. Jadi ada rasa puas, rasa ikhlas. Rasa ikhlas, Pak. Ya. Oke, Pak. Bukan, makasih, Pak. Terima kasih. Ya. Nah, jadi Pak Daud, prinsip yang penting kalau kita belajar Alkitab adalah selalu kita berusaha menemukan jawaban kita dari Alkitab.
Dan dijauhkan Pak Guan segala masih boleh ada tanya dan Pak Guan. dijauhkan segala fitnah. Boleh Pak. Terima Guan kasih Pak. boleh Terima tanya. kasih. Bu Elis, silakan Bu Masih Elis. boleh satu aja, ya. Saya ini lagi sedih, lagi bingung karena saya sudah berdoa sama Tuhan untuk dirubah tabiatnya, karakternya, sudah kira-kira 2 tahun ini, ya hampir 5 tahun inilah. Tetapi yang benar-benar saya sudah berserah betul sama Tuhan dan minta Roh Suci agar rubah tabiat saya dan karakter dan tinggalkan semua dosa dan pelanggaran saya. Hanya Tuhan yang tolong untuk hapus semua. Jadi saya, tadi ada yang bertanya, apakah penakut itu termasuk orang yang tidak mau bicara atau katakan kepada saudara. Tetapi saya berani Pak Guan. Saya termasuk orang yang mau selalu bersaksi kepada siapapun dan selalu mengajak untuk datang. Pertanyaan saya agak sensitif sekali karena ini, nggak bisa saya terangkan. Jadi dari orang dekat lah ya, masih keluarga. Jadi gini, pertanyaan saya, apakah karena waktu itu di Pendeta Sinaga jawabannya ada pendeta 10 mungkin. Setiap hari Sabtu kalau ada pendeta Sinaga bekas ketua uni, saya suka bertanya karena saya kenal dekat dia. Jadi pertanyaan saya Pak Guan, orang yang sudah pernah kenal, umpama sempat sudah Advent lah, ya kan, pernah mengenal kebenaran ini. Tahu-taunya enggak tahu karena apa, dia jadi berubah dan dia tidak mau lagi percaya bahwa Yesus akan datang kembali dan Yesus sebagai juru selamat. Tetapi hidupnya sangat baik sekali, lurus-lurus, tidak ada bohong dari mulutnya, mengasihinya luar biasa ke keluarga dan ke sesama, keluarganya baik, tidak ada yang cerai dan tidak ada, pokoknya tidak ada kekurangan lah maksudnya dibandingkan kami yang sudah mengaku umat yang sisa. Jadi yang tidak ada sama kita ini di orang Advent yang sekarang yang menamakan umat Tuhan ada di orang itu. Jadi bagaimana kira-kira adakah cara Tuhan tersendiri buat orang itu? Karena tadi pertanyaan tentu kita sedih. Apakah karena kita rasa Tuhan itu adil, hukumnya adil, jadi tidak ada lagi perasaan sedih kalau lihat saudara kita atau siapa keluarga kita yang nggak ada karena mereka sudah menolak Yesus Kristus. Itu sangat sedih sampai buat saya nggak tidur, Pak Guan. Itu doa saya siang malam dan saya belum bisa dapat jawaban walaupun dengan pendeta Sinaga dan ada 10 pendeta kemarin yang ikut. Ya, karena Zoom kan. Jadi belum bisa dijawab, itu yang jadi beban buat saya sampai saat ini, sampai saya nggak bisa tidur. Karena ini keluarga. Terima kasih. Bu Elis, bagus pertanyaan ini, menarik. Oke, yang pertama saya ingin bagikan sebuah ayat. Ntar saya mau catat. Di dalam Yohanes 19, ya. Sorry. Di Yohanes. Saya kira ayat pasal yang terakhir ya, 21 ya. Yohanes 21. Ya. Yohanes 21 ayat 21. Gampang ingat ya. 21. Ya. Oke. Ketika Petrus lihat murid itu, gini. Yesus suatu kali memberitahu kepada Petrus, kamu nanti waktu muda akan pergi ke banyak tempat, tetapi nanti waktu tua kamu akan mengalami penderitaan ya. Oke. Jadi Yesus mengatakan bahwa Petrus pada akhir hayatnya akan mengalami banyak sengsara, dia akan mengalami aniaya. Lalu Petrus tertarik untuk bertanya nasib Yohanes. Dia pengen tahu nasib Yohanes bagaimana ya. Coba saya baca di Yohanes 21 ayat 21 ya. Apa Bu Eli pegang Alkitab? Ya, sudah saya dapat, saya baca Pak. Boleh? Boleh. Saya baca. Yohanes 21 ayat 21. Ya, 21 dan 22. Ketika Petrus melihat murid-murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Ayat 22 jawab Yesus, jikalau aku menghendakinya, supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu.
tetapi engkau ikutlah aku. Oke. Nah, saya ingin menghibur Ibu Elis, nggak usah bingung, nggak usah gelisah oleh peristiwa ini ya. Saudara kita orangnya baik, tapi tinggalkan iman. Ya, nggak usah pikirkan itu. Ya. Jangan ya. Jangan. Kata Yesus, itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah kamu ikut aku, belajar tabiatku. Nah, jadi ayat ini semoga clear buat kita. Jangan terlalu disusahkan oleh hal-hal yang begitu. Ya, pikirkan tentang kita aja, tentang tabiat kita ya. Dan serahkanlah segala penghakiman itu kepada Allah. Ya, Alkitab bilang, ya Dia adalah Allah. Jadi kita nggak usah pusingkan soal itu. Dan waktunya kita untuk jadi hakim adalah nanti waktu kerajaan 1000 tahun, bukan sekarang. Jadi jangan khawatir ya Bu Elis. Ya. Doakan saja. Ya, doakan saja. Tetapi kan itu hak Tuhan ya, Tuhan. untuk menghakimi. Ya, tetapi namanya keluarga Pak, jadi kepikiran tuh, dan itu doa saya siang dan malam. Betul Bu Elis itu. Saya ingat ada satu ayat di dalam tulisan Roh Nubuat, kalau saya temukan, saya akan bagikan kutipannya. Dikatakan begini, jikalau anggota keluargamu tidak bersedia mengikuti imanmu, kasihilah mereka lebih lagi. Karena satu-satunya surga yang akan mereka miliki adalah this poor world. Dunia yang malang ini adalah surganya mereka. Jadi, kalau ada anggota keluarga kita yang tidak setia dalam iman, tidak mau ikut iman kita, nasihatnya cuma begini, sayangi mereka lebih lagi. Seolah-olah nggak ada hari besok. Dan itu yang saya lakukan sama ibu saya. Dulu saya sering berusaha membujuk orang untuk masuk agama saya. Tetapi begitu dia menolak, suatu hari saya berubah sikap, saya mengasihi dia. Seolah-olah dia tidak akan pernah percaya dengan iman saya, ikut iman saya. Tetapi apa yang terjadi sebaliknya, ibu saya bertobat, minta dibaptis. Puji Tuhan. Jadi seringkali kita terlalu keras sama dia, kurang kasih. Jadi mari kita kasihi dia lebih lagi. Seandainya dia tidak mau masuk surga, seperti yang dijanjikan Alkitab, tetap kita mengasihi dia. Kasih kita nggak boleh berubah. Ya Bu Elis ya. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Itu pas itu Pak. Saya kesaksian itu Pak Buguan. Saya juga benar. Bu Elis, saya pernah mengalami. Ya. Persis mengalami. Benar mengalami banget. Keluarga saya dulu Advent semua. Tapi sudah dengan waktu ada juga yang keluar dari Advent. Tapi saya terus berdoakan kakak saya ini. Kakak saya saya doakan dan doakan. Dan tidak-tidaknya saya kasihi, dan saya selalu tegur, dan selalu ucapan selamat sahabat, sekalipun dia, akhirnya 1 tahun kemarin dia udah dibaptis lagi. Kayak begitu. Jadi puji Tuhan. Kita emang seperti Pak Buguan bilang, katakan tadi, kasihinya dia. Doakan terus dan kasihi dia. Karena dia akan nanti sadar sendiri juga. Bahwa sebenarnya kita yang benar, yang harus siap untuk selalu mendoakan dia. Saya ini ada 2 adik saya dan kakak saya udah kembali ke Advent lagi. Memang lama itu, sampai 30 tahun baru dia kembali lagi. Terima kasih. Tapi sudah dibaptis Pak dia? Terima kasih kesaksian. Ya udah dibaptis di Jemaat Enggak, Kuncut. maksudnya sebelumnya dia sudah dibaptis. Udah menikah dengan orang Muslim, tapi suaminya masih tetap Muslim, tapi dia kembali lagi dibaptis. Tapi belum cerai, nggak cerai juga. Gitu. Karena dia buat itu depan publik menyangkal Tuhan, jadi dia mesti baptis lagi ya, Pak Buan? Iya, betul. Oh iya, tadi saya perlu tambahkan bahwa yang disebut penakut tidak masuk surga bukan yang takut bersaksi ya. Lebih tepatnya adalah menyangkal Yesus ya. Menyangkal Yesus, iya. Karena saya setuju kalau itu. Ya. Oke, thank you. Lalu takut Candelo bukan berarti menyangkal Yesus kan, Pak? Buan? Kalau apa? Kalau masih takut dengan Candelo? Apa menyangkal Tuhan?
itu? Termasuk kalau kita takut ya, motif kita dalam beragama adalah karena takut. Oh, bukan karena takut itu. Ya, Bukan. karena Bukan itu maksud ketakutan, saya. karena ini. Itu motifnya bukan kasih. Ya, ayatnya 1 Yohanes 4 ayat 18. Ya. Di mana ada ketakutan, di situ tidak ada kasih. Iya, iya. Ya, jadi kita harus mencintai kedatangan Yesus, bukan takut Ya. akan Ya, kedatangan. maksudnya jangan dikasih pelajaran yang menakut-nakutin tentang Sunday Law itu. Betul. Itu maksud Jangan saya. bikin Yang takut-takut. bikin kita jadi tiap hari dengar begitu kan, Tuhan datang untuk kita, dia sudah mati di kayu salib. Ya, betul. Ya. Bicarakan Sama kayak Kristus. ini, maaf ya Pak, sama dengan suntikan ini vaksin Pak. Ya tahu sudah dibilang Pak itu tanda binatang. Terus saya bilang, aduh masa Allah saya begitu jahat yang saya sembah hari ini. Dia mati aja untuk kita kok yang manusia berdosa. Lalu apa hubungannya dengan vaksin ini? Oh sudah ada yang fanatik sekali. Aduh Eli, kamu hati-hati nanti 2 tahun mudah-mudahan kamu tidak terjadi apa-apa. Saya bilang saya punya Tuhan, nggak usah mati karena vaksin, karena jantung, karena apa yang lain. Yang penting kita siap tiap hari, ya toh. Betul. Jadi Pak Tuhan memang sudah macam-macam ini. Orang kadang-kadang yang dibilang itulah pelajaran yang nabi-nabi palsu termasuk sudah itu. Sangat mengerikan Pak Tuhan dengarnya itu. Nah, Ibu Eli nanti kalau sudah suntik jangan datang sama kita ya. Kita juga nggak mau terima ya, ampun. Dan biasanya disuntik itu bau badannya. Oh tolong. Ini yang kayak gitu loh Pak. Oke. Jadi sampai. Ya. Nah, jadi mari kita kalau belajar wahyu juga ada yang bikin. Jadi dia fokusnya kepada krisis, bukan kepada Kristus. Nah, mari kita belajar wahyu. Fokus kita bukanlah krisis, tapi fokus kita adalah Kristus. Benar sekali Pak Bun. Total berbeda, ya. Ya, kalau krisis kita lebih ribut soal Sunday Law, takut, persiapan, bagaimana, jadi khawatir. Tetapi kalau Kristus, hati kita tenang. Oh iya. Sekarang begitu aja ya Pak Iwan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Fokusnya kepada Kristus ya. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih Pak Buguan, saya mau memberikan sedikit ini tambahan. Ya, silakan Pak Binadi. Saya pernah mendengar salah satu khotbah dari pendeta Stephen Bohr yang membahas mengenai bumi baru. Jadi begini latar belakangnya. Ketika Allah menciptakan bumi ini dalam kitab Kejadian itu, segala sesuatu diciptakan dan telah jadi sebelum manusia itu diciptakan. Jadi dengan kata lain, manusia atau Adam ini tidak menyaksikan bagaimana Allah menciptakan bumi ini dalam 6 hari ya, dalam 5 hari. Karena manusia diciptakan di hari ke-6. Lalu kalau kita bandingkan dengan kitab Wahyu 21 ayat 5, saya bacakan di sini kitab Wahyu 21 ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatunya baru." Jadi apa yang dikatakan oleh pendeta Stephen Bohr itu, ketika bumi baru nanti akan diciptakan kembali, manusia itu akan menyaksikan kuasa Allah. Jadi berbeda dengan penciptaan bumi yang pertama, di mana manusia tidak bisa menyaksikan kuasa Allah. Jadi hanya dengan iman mereka percaya bahwa bumi ini diciptakan oleh Allah. Tetapi dalam Wahyu 21 ayat 5 ini dikatakan bahwa manusia nanti itu akan menyaksikan kuasa Allah. Bagaimana ketika Allah berfirman, "Jadilah bumi yang baru." Maka manusia itu akan menyaksikan bumi itu akan berubah menjadi bumi yang baru. Itu mungkin Pak Buguan, mungkin Pak Buguan sendiri yang akan mengulasnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, saya kira setuju. Memang ini dikatakan bahwa lihat aku menjadikan segala sesuatu baru ya. Lihat ya, maksudnya look at me. Jadi ayat itu memberi indikasi seperti itu. Ya, thank you.
Jadi memang walaupun saya katakan bahwa Kejadian 1 dan 2 dan Wahyu 21-22 itu paralel, tapi tidak identik ya. Paralel tapi tidak identik ya, nggak persis banget. Karena kalau di Kejadian 1 dan 2 itu manusia diciptakan. Kalau di Wahyu 21-22 ini manusia ini dibangkitkan ya. Oke. Thank you. Apakah ada komentar, pertanyaan lain? Kita tunggu. Mana nih? Pak Togu. Halo, Gus. Pak Joni. Ya, saya rasa pertanyaan saya ini pernah saya tanyakan dulu pada Pak Boguan. Silakan. Mengenai kesaksian. Sedang Yesus sendiri tidak pernah berkata kepada seseorang yang baru disembuhkan, jangan bersaksi. Kenapa sekarang kita harus bersaksi? Itu pertanyaan. Oh, oke. Ya, terima kasih. Bagus pertanyaan Pak Joni. Ya, Yesus ada satu kali orang itu disembuhkan, dia bilang jangan bilang siapa-siapa ya. Oke. Dan setelah itu, misalnya Yesus menyembuhkan orang yang gila di Gadara, orang kesetanan, lalu dibilang beritahukan kepada keluargamu, ya. Dan kemudian sebelum Yesus naik surga, dia bilang pergilah jadikan semua bangsa muridku, kemudian kamu harus menjadi saksiku ya di seluruh dunia. Nah, memang kapan bersaksi dan kapan tidak bersaksi itu perlu wisdom ya. Kadang-kadang kita perlu jangan bersaksi. Kenapa Yesus bilang jangan bersaksi? Karena waktunya belum cocok. Sebab kalau dia bersaksi, waktu Yesus dibunuh akan lebih cepat. Jadi waktunya belum tepat. Jadi ada kalanya kita harus bicara, bersaksi. Ada kalanya kita harus diam. Ada kalanya kita menunjukkan sikap perilaku kita, ada waktunya kita menegur dengan terus terang eksplisit. Jadi untuk membedakan suasana itu kita perlu wisdom dari Tuhan. Ya, memang sebagian orang Kristen suka main hantem kromo ya. Karena saya harus bersaksi, ngomong terus tentang Injil. Jadi mengganggu orang, kita nggak ada toleransi ya. Orang lagi belum rindu dengar Injil, kita tembakin dengan Injil ya. Yang dia butuh misalnya nasi, dia kurang makan, bajunya kurang hangat. Kita cerita surga terus, tapi kita lupa kasih baju. Jadi ada waktunya kita tidak bicara, ada waktunya kita bicara, Pak Joni. Ya, jadi Yesus benar. Ada waktunya dia bilang kamu jangan ceritakan apa yang terjadi, tetapi ada waktunya Yesus bilang beritahukan kepada semua orang. Jadi Pak Joni kita perlu minta wisdom dari Tuhan untuk itu. Boleh begitu Pak Joni? Terima kasih. Amin. Thank you. Pak Freddy, Pak Togu, ada banyak sahabat nih saya tidak sebut satu-satu. Silakan terbuka untuk diskusi. Pak Guan. Ya, halo. Selamat Saya malam. terima kasih lagi Pak Guan yang selama ini kemarin sahabat yang lalu saya tanyakan pertanyaan ini, mereka yang lain langsung bilang kalau tidak akan bisa datang pada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Semua begitu jawabannya. Tapi Pak Guan luar biasa langsung. Yang saya aneh kenapa Pak Guan saban kali kita dengan pertanyaan yang berbeda Pak Guan langsung dapat ayatnya dari mana Pak Guan? Luar biasa. Pendeta aja belum tentu bisa dapat pendeta Pak Guan. Langsung bisa dapat ayatnya. Saya baca lagi nih tulisannya. Karena saya sahabat yang lalu nggak dapat jawabannya, cuma bilang kalau tidak dengan melalui Bapa tidak selamat. Oh, jadi Ibu mau tanyakan lagi nih? Enggak. Saya bilang terima kasih sama Pak Guan. Dari mana Pak Guan saban kali semua kita yang tanya Pak Guan langsung bisa jawab gitu loh. Dan hafal ayatnya. Ya, semua kalau jawaban saya tepat, Alkitab bilang ya semua hikmat yang baik itu datang dari atas. Amin. Ya, kalau saya salah jawabannya berarti saya pakai akal budi
saya sendiri. Saya selalu hikmat yang dari atas, ya. Ya. Itu. Nah, Terima kasih. bisa tiba ya kan kita sebelum belajar saya selalu berdoa ya, tuntun saya Tuhan. Ya. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk mengingat ayat. Nah, kadang-kadang saya nggak siap ayat yang misalnya saya mau bagikan, tapi waktu Ibu bertanya, saya dapat pencerahan. Saya percaya Roh Kudus menolong saya. Tapi Roh Kudus menolong apa yang pernah kita baca. Jadi itu sebabnya kita perlu rajin belajar Alkitab. Ya. Nah, orang Kristen yang tidak rajin menyelidiki kitab suci, tapi rajin beragama dalam bahaya. Tadi saya kasih perumpamaan ya. Kalau setan keluar dari seseorang, terus dia balik lagi dilihat kok kosong, dia bawa setan 7 yang tadinya 1. Jadi kita akan lebih jahat lagi. Kalau kita beragama tanpa kenal Yesus Kristus, kalau kita beragama tanpa belajar Alkitab dengan baik, kita bisa jadi jahat sekali. Begitu Bu Eli ya. Thank you Bu Eli. Tidak harus dari kejadian kan Pak, karena ini waktunya sudah sangat dekat. Boleh Wahyu, saya Matius, ya kan? Boleh ya? Nggak usah dari pertama ya? Boleh ya? Dan yang saya maksud selidiki Alkitab, pelajari Alkitab bukan baca Alkitab ya. Beda baca Alkitab, beda selidiki Alkitab. Ibu bisa mulai dari buku apa saja yang tertarik, tapi baca sampai mengerti. Lebih baik 1-2 ayat, tapi maknanya kita paham, daripada baca banyak tapi tidak paham. Iya. Ya Bu Eli ya. Terima kasih banyak Pak Tuhan berkati. Amin. Luar biasa. Hai Pak Togu, saya tunggu suara Pak Togu. Shalom bagi kita semua. Shalom. Shalom. Bu Guan, ini pemahaman terminologi daripada bumi baru ini perlu penjelasan juga di sini, Bu Guan. Artinya apakah bumi baru ini berdasarkan kualitas, arti kualitas seperti bumi yang ada diperbarui atau waktu? Kalau dari waktu terminologinya berarti bumi yang lama dimusnahkan dan diganti dengan bumi yang baru. Nah, arti di sini yang perlu bagaimana? Apakah benar-benar nanti bumi yang lama itu dimusnahkan? Kalau dimusnahkan bumi yang lama berarti penciptaan pertama Tuhan itu kan gagal. Nah, itu. Yang kedua nanti ini Bu Guan. Itu pertanyaan pertama nanti, bagaimana secara alkitabiah apakah bumi yang lama, bumi yang baru ini nanti apakah berdasarkan kualitas atau berdasarkan daripada waktu? Baru kedua pertanyaan saya nanti, manusia ini kan terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, sekarang perbedaannya bagaimana itu Bu Guan? Tentang roh, jiwa, dan tubuh, dan apa makanan daripada roh, jiwa, dan tubuh ini. Kalau tubuh udah jelas kita makanan seperti yang kita nikmati, makan nasi, makan apa. Tapi kalau roh dan jiwa ini bagaimana ini Bu Guan? Kira-kira itu pertanyaan saya. Terima kasih. Selamat malam. Bagus. Terima kasih Pak Togu. Ya, bumi baru ya. Bumi baru ini adalah bumi yang diperbaharui. Jadi sebenarnya bumi lama yang diperbaharui ya. Kalau kita dengar kata diperbaharui, berarti barangnya yang lama juga, tapi diperbaharui. Jadi bukan bumi ini dihancurkan total, tetapi permukaannya dibakar dengan api ya. Minggu lalu kita belajar Wahyu 21 bahwa yang disebut neraka adalah di bumi ini. Waktu kedatangan Yesus ketiga, dipenuhi dengan api, dan bumi ini terbakar. Nah, setelah bumi ini terbakar, permukaannya tentunya mungkin kita menduga permukaannya saja, lalu Tuhan akan menciptakan ulang permukaan bumi ini. Ya, yang tadinya ada lautan yang dalam, sekarang Wahyu 21 tadi bilang nggak ada laut lagi. Dan saya percaya juga gunung ya, gunung juga sebenarnya gunung yang tinggi-tinggi bukan rencana Tuhan. Hujan yang lebat-lebat ya, petir yang keras-keras begitu ya, sampai kita ketakutan, itu bukan rencana Tuhan yang semula. Jadi ini adalah diperbaharui ya. Jadi kata diperbaharui artinya bumi yang lama dibikin baru ya permukaannya.
Jadi kualitas, apakah itu secara kualitas dan waktu? Ya, dua-duanya. Ya, quality-nya diperbaiki, waktu. Nah, waktunya terjadi nanti, ya, in the future. Dan jadi bumi yang kita tinggal sekarang adalah bumi baru nanti. Nah, dari mana saya tahu? Ini semua diilustrasikan oleh Tuhan kepada Abraham, kepada Musa. Musa bilang begini, Tuhan berkata kepada Abraham, setiap tanah yang kamu jalani ini, Kanaan, nanti akan menjadi milik kamu dan keturunanmu. Jadi Abraham mencita-citakan Kanaan itu melihatnya secara iman. Nah, jadi Tuhan juga sebenarnya sedang bilang sama kita, sama Pak Togu, sama saya, jangan lupa, tanah yang kamu injak sekarang, itu nanti kamu injak lagi kalau kamu setia. Kira-kira begitulah Pak Togu ya. Jadi kita perlu setia supaya kita masuk. Ya, dan kabar baik juga ya, yang belum punya tanah, nanti punya tanah. Kabar aja. Oke. Ya, Abraham juga dulu nggak punya tanah ya di Kanaan ya. Cuman menumpang aja. Jadi kalau saudara punya properti, puji Tuhan. Saudara nggak punya properti, puji Tuhan juga. Nggak apa-apa. Nggak usah buang uang banyak-banyak. Toh nanti juga akan kita dapat juga ya. Nah, yang penting sekarang punya rumah tinggal yang layak lah. Perlu itu ya. Terima kasih ya, Pak Togu. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua. Makanan tubuh adalah roti, makanan jiwa dan roh itu apa? Itu tadi. Matius 4 ayat 4 ya. Pak Togu, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman. Nah, dengan kata lain Yesus begini, manusia hidup bukan cuma materi, tapi dia perlu rohani. Itu sebabnya ayat ini bisa menjelaskan kenapa banyak orang walaupun kaya nggak bahagia. Ya, walaupun materi cukup, tapi dia nggak ada kedamaian. Jawabannya kita dapati dari Matius 4 ayat 4. Dan dari Kejadian 2 ayat 7 kita tahu bahwa manusia dibikin dari debu tanah dan nafas Allah. Jadi kalau kita kerjanya cari duit, mikirin duit ya, mikirin gelar-gelar, sarjana, itu perlu. Tetapi kalau hanya itu saja, kita itu baru memberi makan debu tanah. Kita belum memberi makan jiwa kita, roh kita. Nah, saya punya sebuah ilustrasi Pak Togu. Di Amerika ada sebuah penelitian yang menarik. Bayi-bayi yang dibuang oleh orang tua itu waktu dipungut, ditaruh di rumah sakit. Mereka perhatikan bayi-bayi yang cuma dikasih minum susu lebih banyak yang mati daripada bayi yang kasih susunya sama susternya itu digendong, diusap-usap, digoyang-goyang, matanya ditatap. Rupanya anak-anak bayi yang dapat kasih sayang lebih mampu bertahan hidup dibanding dengan yang hanya diberi susu. Nah, peristiwa itu membuktikan bahwa Yesus betul. Manusia hidup bukan dari roti saja, dari setiap firman. Itu sebabnya kita perlu rajin Bible study ya, Pak Togu. Terima kasih Pak Togu sudah setia Bible study. Amin. Jelas itu? Boleh? Jawabannya? Silakan. Kalau ada yang lain. Amin. Kita punya 5 menit. Kalau seandainya saudara komentar atau tanggapan. Mengenai dunia yang baru boleh bertanya? Oh, Pak Joni, silakan boleh. Dikatakan bahwa bumi akan diperbaharui. Iya. Apakah dalam sekejap mata ataukah dalam waktu berapa hari? Seperti Kejadian 1. Oh, oke. Terima kasih Pak Joni. Ya, sayang sekali Alkitab tidak memberitahu kepada kita soal waktunya. Jadi dalam hal ini saya nggak bisa jawab dan biar kita terima saja begitu bahwa
Apakah itu sekejap, berapa detik, atau berapa jam, atau berapa hari, kita tidak diberitahu, Pak Joni. Itu yang saya bisa komentari. But thank you, pertanyaan yang bagus. Terima kasih. Terima kasih, Pak Joni. Oh, ada chat dari Pak Budi. Oh, maaf ini lupa ya dibacakan. Oke. Ada pertanyaan dari Pak Chandra ya. Oh iya, saya baca ya Pak Ibu Guan. Oh ya, Pak Tawaris, pendeta silakan. Yang atas ini ya. Kayaknya dia hanya Budi, bilang saya masih di Pekalongan Pak Ibu Guan gitu. Ada ini mengenai bumi baru. Bumi baru. Oke, saya bacakan aja. Oke, coba. Mengenai bumi baru, apakah nanti akan muncul kembali banyak negara dengan berbagai macam agama, suku, ras, atau bagaimana? Apakah manusia baru sebagai penghuninya nanti juga akan berpasangan menikah dengan sebagai suami istri dan memiliki anak kembali? Oke. Terima kasih Pak Budi pertanyaannya. Apakah di sana ada pernikahan? Tidak ada lagi kehidupan seksual di bumi yang baru. Dari mana kita tahu? Yesus memberitahukannya kepada kita. Di dalam Injil kita baca bahwa ya orang Saduki bertanya tentang kawin-mawin ya. Ada orang punya istri, istrinya mati, dia kawin lagi sama adiknya istrinya dan dia begitu terus, istrinya itu mati melulu ya. Jadi kawin 7 kali. Katanya di surga kalau ada kebangkitan dia kawin sama siapa? Yesus menjawab, manusia yang dibangkitkan hidup di surga tidak kawin dan tidak dikawinkan. No sex life. Jadi sex life hanya ada di bumi. Untuk apa? Untuk berkembang biak. Jadi di surga tidak ada kehidupan rumah hubungan suami istri. Ya, kita akan hidup seperti malaikat. Ya, bahagia tanpa berhubungan badan. Nah, pernah ada orang tanya sama saya, kok mana bisa hidup yang begitu, model hidup yang begitu? Nah, saya teringat bahwa waktu kita kecil kan nggak ada hubungan seksual kan? Anak kecil bahkan juga nggak ngerti apa itu. Bahagia nggak anak-anak? Bahagia ya. Justru orang yang bahagia sekali adalah seperti anak-anak gitu ya, nggak ngerti apa-apa, mereka hidup dengan tenang. Jadi seksual adalah sebuah desain Tuhan untuk kehidupan manusia di bumi. Ya. Jadi kita harus mengerti itu. Dan kehidupan seksual adalah sebuah desain Tuhan untuk alat peraga antara hubungan Allah dan manusia. Tetapi alat peraga ini sudah dirusak oleh manusia, oleh setan. Sehingga perkawinan ini menjadi cabul, menjadi hancur. Yang seharusnya rumah tangga itu menjadi surga kecil di bumi, menjadi neraka kecil di bumi. Jadi sayang sekali ya, desain Tuhan dalam hal hubungan suami istri ini dirusak oleh manusia dan oleh setan. Oke, jadi manusia masuk surga tidak ada hubungan suami istri. Ya. Kemudian ditanyakan apakah akan muncul banyak negara, agama. Ya, Alkitab tidak mengatakan begitu. Ya, hanya ada satu agama. Ya, agamanya yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Ya, yang ada banyak agama cuma di dunia ini, bukan? Ya, oke. Mengenai apakah di sana banyak suku dan ras, wah saya nggak bisa jawab. Tetapi kelihatannya kalau kita orang Chinese, kita dibangkitkan sebagai orang Chinese. Di sana mungkin wajah kita mirip begini, kurang lebih lah ada ciri khasnya ya. Jadi mungkin ada perbedaan, tetapi kita tidak tahu apakah ada perbedaan suku ya, itu tidak dijelaskan dalam Alkitab. Jadi Pak Budi, yang terpenting buat kita adalah cita-citakan untuk masuk ke sana. Semoga ya Pak Budi kita boleh masuk ke sana. Thank you Pak Budi. Baik saudara sekalian. Halo. Oh Pak Freddy. Tanya. Oh boleh Pak Freddy. Kalau ceritanya begitu tidak ada kawin-mengawin, berarti jumlah penduduknya tetap ya, nggak nambah. Oh iya, kelihatannya ya.
Ya, kita bisa berasumsi begitu. Ya, kalau bertambah berarti Tuhan harus menciptakan. Ya, bukan karena berketurunan ya, berkembang biak. Betul. Nanti di surga kita tidak berkembang biak. Ya. Ya, Pak Freddy. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi saya membayangkan Pak Freddy kalau dari segala zaman dibangkitkan, wah surga itu penuh itu. Banyak. Oke. Tadi siapa ada Pak Togu? Bukan. Oh iya, tanya, halo. apakah para rasul punya istri? Dan mengapa mereka kalau tidak punya istri? Apakah memang ada ketentuan tentang para pengikut atau para rasul itu tidak boleh kawin gitu? Petrus punya bini. Ya, Petrus menikah. Ya, sebab Alkitab bilang bahwa pada hari Sabat setelah pulang dari gereja, Yesus mengunjungi mertua Petrus. Ya, kalau punya mertua berarti nikah dia ya. Kemudian di dalam 1 Korintus 9, Petrus bilang, saya nggak nikah. Oke. Tapi saya nggak nikah karena Injil. Tetapi rasul-rasul lain itu membawa istri dalam perjalanan mereka. Oh, jadi kalau begitu kita dapatkan kesan bahwa yang lain menikah. Yang nggak menikah cuma Paulus. Oh. Ya. Dan itu ditulis oleh Paulus juga tentang dia, kenapa dia nggak menikah ya. Ya, dia mau hidupnya bagi Injil. Thank you. Terima kasih, Bu. Apa itu menjawab ya? Oke. Jadi yang lain menikah semua. Jadi keturunannya apa bilang bahwa, sekarang, bukan? Keturunan siapa? Para rasul itu. Ya, mungkin ada. Iya. Mestinya ada ya. Harusnya ada kan? Harusnya ada. Ya, harusnya ada. Oke. Terima kasih, bukan? Ya, oke, makasih. Ya, menarik ya, kita kadang belajar Alkitab harus secara tidak langsung ya. Misalnya kita mau tahu Petrus menikah atau tidak. Oh, Yesus mengunjungi mertua Petrus. Langsung kita dapat kesimpulan dia menikah. Ya, begitulah. Jadi kita belajar Alkitab tidak selalu harus dapat kata-kata yang eksplisit. Ya, implisit juga boleh. Bagus, terima kasih. Saya suka pertanyaannya. Terima kasih diskusi kita produktif. Waktu kita sudah cukup. Saya kira boleh kita tutup. Jika saudara ada pertanyaan, simpan minggu depan. Jangan lupa bawa ke dalam forum kita untuk kita diskusi lagi ya. Minggu depan adalah minggu terakhir, bab terakhir. Saudara boleh pelajari dulu Wahyu 22. Dan itu adalah sesi terakhir belajar Wahyu. Dan minggu depan adalah penamatan. Pastikan saudara datang ya. Puji Tuhan. Saya silakan kembali. Ada pelajaran lagi kan ya, tolong. Sudah Wahyu 22, nanti ada pelajaran yang lain, boleh dong. Oh iya, saya menunggu usul dan keinginan peserta semua. Saya mengikuti. Boleh Ibu.